Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sukaria, NPM C1017. Saya akan memaparkan materi video yaitu diantaranya ada pertama dasar ya akuntansi, lalu ada laporan keuangan, ada standar akuntansi, ada badan usaha juga, ada pembentukan badan usaha dan likuidasi usaha, ada pelaporan segmen, lalu ada periode pelaporan keuangan dan pelaporan income. Oke, lalu kita mulai aja dari hmm, pertama itu akuntansi. Apa sih itu definisi akuntansi? Ya, definisi akuntansi secara umumnya ya, akuntansi itu merupakan eh, sebuah hmm, pencatatan, mencatat, melaporkan eh, dan lain sebagainya. Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi-transaksi yang ada pada eh, pelaporan keuangan. Dalam hal ini ya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Yaitu pencatatan situ transaksinya antara lain ya pencatatan bisa jual beli dan uh, lain sebagainya, jasa maksud saya. Lalu di sini ada klasifikasi bidang akuntansi. Klasifikasi bidang akuntansi ini, kalau yang saya tahu itu klasifikasi bidang akuntansi itu ada akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan ini merupakan yang berkaitan dengan pelaporan laporan akuntansi yang ditunjukkan untuk pihak eksternal. Dalam hal ini yaitu ditunjukkan ke pihak eksternal ya, uh, investor atau uh, pihak uh, kreditor, ya, seperti itu, pihak-pihak yang membutuhkan, bisa juga untuk para pengaudit seperti itu. Lalu ada juga akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini berkaitan dengan bagian internal perusahaan. Biasanya akuntansi manajemen ini tidak apa ya, mereka itu akuntansi manajemen ini berkaitan dengan internal, yang artinya membuat kebijakan-kebijakan atau perhitungan-perhitungan yang uh, apa untuk strategi perusahaan. Misalnya dalam menghitung uh, biaya overhead, ya gitu. Biaya overhead kan ada biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya uh, tenaga kerja langsung, lalu uh, apa uh, seperti listrik kayak gitu. Ya, pengaturan-pengaturan seperti itu yang termasuk dalam ranah akuntansi manajemen uh, secara umumnya. Lalu aku klasifikasi bidang akuntansi juga ada yang namanya bagian audit. Audit itu terbagi dua, ada audit internal dan audit eksternal. Nah, audit internal ini yang membantu perusahaan untuk eh, apa namanya memberikan arahan dan sebagainya untuk perusahaan, eh, apa saja yang masih harus diperbaiki dan sebagainya. Ya, bekerja sama dengan pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini yang memeriksa
keuangan-keuangan yang ada di setiap perusahaan. Jadi memeriksa apakah laporan keuangan perusahaan tersebut itu sudah bisa uh, terpenuhi, tercukupi seperti itu. Ya, lalu mereka memberikan statement-statement yang namanya ada empat statement kalau nggak salah saya ingat. Ada BTP, wajar tanpa pengecualian, itu uh, apa opini maksud saya opini yang diberikan untuk perusahaan yang bagus dalam perancangan dan lain sebagainya, tidak ada kesalahan dalam pencatatan dan sesuai intinya. Harus uh, ada WDP, wajar dengan pengecualian, ya wajar tapi dengan pengecualian artinya ada sesuatu dalam laporan keuangan itu tidak uh, sesuai dengan kaidah yang ada. Ya, ini termasuk dalam nanti PSAK, SAK seperti itu. Lalu ada tidak wajar, ya, itu dalam hal ini laporan keuangan itu tersebut uh, diragukan seperti itu. Terus ada ya saya ingin cek cuma 3 singkat saya. Lalu ada akuntansi pemerintahan, ya. Akuntansi pemerintahan itu atau akuntansi publik. Ya, akuntansi pemerintahan di sini berbeda dengan akuntansi keuangan, karena secara pencatatannya, kalau secara pencatatan jurnalnya itu setahu saya emang ada yang berbeda dalam pencatatannya itu. Jadi itu khusus untuk di pemerintahan seperti itu. Lalu bahkan standarnya pun ada SAP, standar akuntansi pemerintahan. Beda sendiri dengan SAK. Lalu ada sistem informasi akuntansi. Ya. Sistem informasi akuntansi itu memberikan memberikan perancangan sistem, lalu bisa juga mengaudit sistem. Ya, dalam hal ini seperti itu. Ya. Untuk memudahkan dalam pencatatan akuntansi. Lalu juga klasifikasi bidang akuntansi itu sebenarnya ada hal lain juga sih. Bisa juga masuk ke perpajakan di situ untuk menghitung pajak, lalu pencatatan akuntansi secara pajak seperti apa. Ya, seperti itu yang saya tahu. Demikian. Lalu fungsi akuntansi itu apa sih? Fungsi akuntansi itu untuk mencatatkan transaksi-transaksi yang terjadi. Jadi setiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi itu dicatatkan untuk selain untuk di namanya pemberkasan atau intinya transaksi-transaksi tersebut dibutuhkan untuk dicatat
untuk dilihat sebagai apa? Karena dalam akuntansi itu pencatatannya ada laporan laba rugi, menunjukkan hasil laporan laba yang diperoleh atau perusahaan tersebut mendapatkan rugi. Lalu ada pencatatan aset yang ada badan neraca seperti itu juga ada di situ. Lalu ada modal juga, modal yang peroleh perusahaan baik itu dari pihak eksternal seperti itu maupun dari pemilik perusahaan tersebut. Lalu ada kita masuk ke dalam apa itu namanya siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini yang mula-mulanya awalnya itu yaitu terdapat ya transaksi. Karena kalau nggak ada transaksi nggak mungkin terjadi ada pencatatan sebagainya. Ada transaksi, lalu transaksi masuk yaitu masuk ke dalam jurnal. Ini jurnal umum. Setiap transaksi yang terjadi akan dicatat ke dalam jurnal umum. Misalnya yang umumnya aja, yang umumnya itu pencatatan pembelian. Misalnya pembelian barang dagang secara tunai. Misal pembelian pulpen. Ya, pulpen to cash. Seperti itu. Ya, pembelian. Lalu ada nanti akan diposting ke dalam buku besar. Nah, postingan buku besar ini diperlukan untuk apa namanya pengklasifikasian atas jurnal-jurnal yang ada jurnal umum tersebut. Ya seperti itu. Nanti yang akan buku besar itu bantu perhitungan dari transaksi-transaksi yang ada. Misalnya cash terhadap cash itu yang dikeluarkan atau apa didapat ya. Misalnya itu cash yang ada debit atau kredit seperti itu, atau beban-beban yang ada, perhitungan beban-beban yang ada, misalnya beban listrik seperti itu dan lain sebagainya, dan diklasifikasikan intinya. Lalu habis itu dihitung semua di dalam buku besar itu ya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam neraca saldo. Setelah tadi perhitungan dalam buku besar tadi, transaksi-transaksi tersebut itu akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Neraca saldo ini berisi pencatatan yang dari yang ada tadi di buku besar itu, aktiva-aktiva yang ada. Ya. Lalu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini menyesuaikan dengan menyesuaikan jurnal yang diperlukan. Misalnya penyesuaian contohnya seperti penyesuaian itu ya seperti transaksi-transaksi yang memang perlu disesuaikan dalam hal ini, misalnya perlengkapan ya. Perlengkapan tersebut misalnya terdapat pada periode beberapa yang terdapat di situnya berapa yang harus emang disesuaikan. Ya, dalam hal ini memang harus disesuaikan.
Lalu mungkin bisa juga gaji yang terutang tersebut ya emang harus disesuaikan lagi dengan ya akuntansi dengan jurnal tersebut. Nah, saja begitu. Lalu kita masuk ke nyata saldo setelah penyesuaian. Jadi setelah sesuai sesuaikan. Nah, di sini kita akan masukin lagi nih ke postingan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Di situ apa neraca saldo setelah penyesuaian ini menyesuaikan dari jurnal penyesuaian yang ada. Jadi setelah apa semuanya yang ada di neraca tersebut sudah sesuai sudah disesuaikan jurnalnya sudah ada di penyesuaian akan dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kedua ada laporan keuangan yang terdiri dari 5 laporan keuangan tersebut, yaitu ada laporan rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca itu. Terus ada arus kas juga, terus ada catatan atas laporan keuangan seperti itu di situ. Lalu ada di sini itu ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini menutup apa namanya jadi jurnal penutup ini menutup seperti apa pendapatan seperti itu. Jadi ada distance hal ini adalah ikhtisar ya, untuk menutup akun pendapatan tersebut dengan ikhtisar laba rugi tersebut, lalu menutup akun-akun juga yang berkaitan dengan beban seperti itu, lalu menutup akun laba seperti itu, laba rugi modal ya, dan seperti itulah ya. Lalu di sini itu setelahnya itu ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik ini, jurnal pembalik berkaitan dengan transaksi-transaksi yang bagaimana ya saya menjelaskannya itu. Jadi berfungsi untuk membenarkan jurnal penyesuaian gitu, seperti itu ya. Jadi jurnal pembalik ini ya, untuk mempermudah pencatatan transaksi tersebut ya, untuk menyederhanakan jurnal penyesuaian seperti itu, untuk menghindari juga kesalahan pembuatan jurnal penyesuaian. Lalu ada di sini tadi itu yang udah dibahas adalah 5 berarti buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini ya, buku besar pembantu ini digunakan nih khusus untuk mencatat akun tertentu seperti perubahan-perubahannya secara lebih rinci gitu. Jadi buku besar pembantu ini perluasan dari buku besar yang pada umumnya ya. Seperti itu. Lalu ada laporan keuangan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Laporan keuangan tersebut terdapat 5 laporan keuangan
Ya, tuh. Buat 5 laporan keuangan, di antaranya ada laporan laba rugi. Laba rugi itu hasil dari perbandingan antara beban, ya, serta pendapatan terhadap beban, seperti itu. Bebannya berapa, pendapatannya berapa, dibandingkan seperti itu. Dan hasilnya akan jadi laba atau rugi. Lalu ada laporan perubahan modal. Ya, laporan perubahan modal ini uh, dari uh, ya, laporan perubahan modal ini dalam hal ini adalah dari aktif yang ada, perubahan dari aktif yang ada. Perubahan modal ini bisa menunjukkan ya adanya perubahan modal tersebut. Ada dari modal awal gitu, seperti modal awal, lalu ada price juga, ya, pengambilan dana tersebut harus dihitung demikian. Lalu ada laporan neraca. Seperti biasa, kalau laporan neraca itu isinya adalah aset sama dengan kewajiban plus modal dalam laporan neraca tersebut. Lalu ada laporan arus kas. Laporan arus kas. Laporan arus kas ini menunjukkan kas-kas yang ada, kas-kas yang masuk seperti itu. Jadi yang berkaitan dengan aktivitas operasi, lalu aktivitas investasi juga itu dihitung seperti itu, ya. Lalu ada yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan, itu yang dibuat terakhir, ya, CLK, yang berisi tentang informasi-informasi laporan keuangan seperti itu. Ya, di dalamnya terdapat ada statement-statement seperti itu, ya. Transaksi-transaksi yang terjadi di situ diungkapkan seperti itu. Ya, itu dibuat untuk nanti di audit lagi, nanti baru di post di OJK seperti itu. Ya, lalu ada gambaran dan penjelasan stok keuangan serta manfaat dalam keuangan. Oke. Jadi gambaran dan penjelasan setiap jenis laporan keuangan seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ya, tentang komponen-komponen itu. Jadi laporan keuangan yang pertama, ya, tadi saya catat laporan laba rugi itu menunjukkan indikasi adanya kerugian, menimbulkan kerugian atau malah menghasilkan laba dari pendapatan yang ada dari hasil perbandingan pendapatan terhadap beban. Lalu ada laporan perubahan modal yang menunjukkan perubahan modal tersebut. Jadi ini sangat berguna untuk melihat modal yang ada seperti itu. Lalu neraca juga aktiva lancar, ya, untuk menunjukkan aktiva tersebut terhadap kewajiban dan modalnya seperti itu. Lalu ada laporan arus kas yang berkaitan dengan operasi, ya, seperti itu, menunjukkan keuangan tersebut, kas keuangan tersebut seperti apa. Lalu ada CLK itu berguna untuk menginformasikan dari semua laporan keuangan yang ada seperti itu. Hubungan ya,
hubungan laporan antara keuangan saling berkaitan satu sama lain. Misalnya laporan arus kas, dari kas dari neraca, lalu laporan laba rugi juga eh, pendapatan seperti itu, ya, itu nanti bisa dihitung juga untuk nanti di laporan perubahan modal, ya, seperti itu. eh apa, Duh, apa lagi? Ya, CLK juga saling terhubung satu sama lain, ya, berkaitan dengan informasi-informasi laporan keuangan yang ada. Lalu penggunaan laporan keuangan itu uh, apa uh, penggunaan laporan keuangan. Oh, penggunaan laporan keuangan ini uh, bermacam-macam, ya. Ada untuk kas untuk melihat rasionalnya seperti itu, lalu neraca misalnya untuk melihat mungkin kita bisa menghitung rasio uh, terus rasio uh, probabilitas misalnya, laporan rugi juga berguna. Iya, terus oh ya, laporan probabilitas, ya, ya, neraca seperti itu bisa melihat indikasi-indikasi, ya, penggunaan laporan keuangan itu sesuai dengan keinginan yang ingin kita lihat. Rasio apa? Rasio itu nanti akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, seperti itu. Lalu ada uh, di sini perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang, intinya itu laporan perusahaan dagang itu, ya, yang apa, mendagangkan, ya, dalam hal ini uh, mendagangkan uh, apa namanya, produk-produk yang ada. Berbeda dengan kalau jasa kan apa, yang berkaitan dengan jasa seperti pengiriman dan sebagainya. Jadi nggak ada penjualan seperti itu, ya, di laporan keuangan tersebut. Ya, ada yang berkaitan dengan jasa seperti itu. Lalu ada perhitungan harga pokok penjualan perusahaan dagang. Harga pokok penjualan perusahaan dagang ini ada apa, beberapa perhitungannya, ya. Dan depannya itu bisa juga apa, menghitung HPP-nya itu dari pembelian, ya. Pembelian bersih juga misalnya, pembelian bersih itu, ya kan, ada pembelian plus biaya, lalu ada angkutan pembelian juga dimasukkan, ya, biaya angkutnya itu tambah gitu, terus dikurangi dengan rektur yang ada, ya, dan potongan pembelian itu umumnya HPP untuk menghitung HPP dagang, ya, seperti itu. Lalu lanjut ke, ya. Oke, standar akuntansi. Standar akuntansi ini ada uh, jenis-jenisnya. Kalau di Indonesia ini, kalau saya tahu, ya, ada apa namanya, akuntansi pemerintahan SAP, ya, yang tadi. Lalu ada standar akuntansi keuangan, ya, umumnya seperti itu. Lalu apa ada PSAK juga. PSAK itu pernyataan seperti itu. Lalu ada standar akuntansi
kalau nggak salah ada standar akuntansi syariah juga, karena di sini juga ada perusahaan-perusahaan yang emang berkaitan dengan apa syariah, seperti misalnya bank syariah atau perusahaan-perusahaan yang bernaung berkaitan dengan syariah seperti itu. Lalu ada apa lagi? Kayaknya cuma itu aja deh. Untuk penggunaan instansi setiap standar akuntansi. Penggunaan instansi setiap standar akuntansi itu ya sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya SAK, standar akuntansi keuangan itu paling umum. Itu digunakan dalam berbagai macam hal, ya, perusahaan dagang jasa seperti itu yang digunakan. Kalau SAP ini khusus untuk pemerintahan, ya. Jadi untuk apa sesuai dengan karena emang akuntansi keuangan dengan akuntansi pemerintah itu berbeda dalam bisa pencatatan jurnalnya juga. Lalu ada apa akuntansi syariah. Akuntansi syariah juga berbeda karena dalamnya ada misalnya dalam pencatatan bank sendiri juga ada istilah-istilah yang emang berbeda dari akuntansi bisa bank konvensional yang umumnya, ya. Bagi hasil seperti itu dan catatannya pun berbeda untuk apa ada standar tersendiri, ya. Perbedaan SAK dan PSAK. Perbedaan SAK dan PSAK ini SAK standar akuntansi keuangan dan PSAK tentu SAK itu apa dasar sebagai dasar, ya. Standar akuntansi keuangan dan PSAK itu apa namanya pernyataan standar dari akuntansi keuangan itu sendiri. Jadi isinya pernyataan-pernyataan dari misalnya aset itu pernyataannya apa situ. Lalu ada apa modal sebagainya situ. Jadi SAK ini merupakan dasar, ya, di PSAK. SAK itu merupakan standarnya dan PSAK itu jabarannya seperti itu. Lalu ada apa? Oke, badan usaha, ya. Ada badan usaha. Di sini terdapat 3. Itu perseroan terbatas. Usaha ini apa terdiri dari saham-saham, ya, pemiliknya seperti itu, ya. Dia banyaknya saham. Nah, PT dibangun atas dari kedua belah atau lebih. Itu dengan dasar-dasar hukum yang ada. Lalu ada persekutuan. Persekutuan itu bersama, cuman kalau persekutuan tidak didasari dengan apa namanya saham-saham seperti itu. Jadi persekutuan itu atas dari modal itu modal berapa nanti akan dimasukkan berapa, nggak berkaitan dengan saham. Lalu ada apa perseorangan ini apa usaha-usaha yang dilakukan oleh sendiri, misalnya apa usaha pertanian seperti itu kan memang apa jenis-jenis usaha yang emang tidak berkaitan dengan apa PT seperti PT. Nah, saham seperti itu, ya. Usaha pertanian juga sebenarnya bisa dimasukkan dalam PT juga, ya. Usaha pertanian kecil maksudnya, usaha perdagangan misalnya mungkin warung. Lalu ada industri kecil, ya, seperti itu. Lalu pembentukan badan usaha, yang masuk ke pembentukan badan usaha. Nah, pembentukan badan usaha ini sendiri itu pertama tuh apa ada akta pendirian.
pemberian tersebut. Namanya jadi susah ya, modal awal ya, keuntungannya ya, realisasinya seperti itulah prosedur yang ada. Lalu apa sih itu likuidasi? Likuidasi merupakan pembubaran perusahaan. Dalam hal ini pembubaran perusahaan itu jika ada masalah-masalah, misalnya uh, apa pilot, nyatakan pilot gagal bayar seperti itu, yang sehingga mengharuskan adanya likuidasi perusahaan seperti itu. Lalu ada pelaporan segmen. Pelaporan segmen ini ya untuk usaha-usaha yang memiliki segmentasi-segmentasi yang uh, berbeda-beda. Misalnya dalam suatu perusahaan itu terdapat segmentasi makanan. Makanan itu kan terdapat misalnya minuman, ya Coca-Cola misalnya, atau di situ ada makanan snack-snack gitu. Itu butuhkan pelaporan segmentasi. Nah, segmentasi itu bisa berdasarkan daerah dan sebagainya, ya karena ada karakteristiknya sendiri. Nah, laporan segmentasi ini uh, apa sesuai dengan berdasarkan pesakal 5. Kalau nggak salah saya ingat di materinya. Uh, di pelaporan segmentasi ini berguna untuk melihat apa segmen-segmen mana aja ini berguna untuk apa mengklasifikasikan perhitungan-perhitungan yang ada. Kenapa diperlukan? Karena emang dalam kan perhitungannya beda, ada pendapatannya beda, sebagainya. Tidak bisa dapat dihitung secara bersamaan. Tapi sebelum masuk ke dalam perhitungan seperti itu, harus diuji dahulu. Sesuai dengan PSK 5. Ada yang namanya uji 10%. Itu ada uji pendapatan, ya. Ada uji aset, seperti itu. Lalu apalagi itu laba rugi kalau nggak salah ya. Lalu itu nanti dilihat apakah mencapai 10%, segmentasi mana aja yang masuk 10%. Jika segmentasi tersebut lolos, segmentasi tersebut lolos dari apa 10%, maka bisa pelaporannya itu secara sendiri, terpisah, dipisahkan. Kalau misalnya segmentasinya tidak apa um, apa namanya tidak mencapai dengan 10%, bagaimana itu kan nanti akan disatukan segmentasi mana aja yang enggak sesuai, enggak mencapai 10%, ini seperti itu. uh, Lalu ada periode pelaporan keuangan. Nah, periode kalender ini ya, periode kalender ini sesuaikan dengan kalender. Maksudnya dalam hal ini misalnya uh, apa tempo jatuh apa waktunya, misalnya dari Januari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, itu periode kalender ya, kita nyebutnya periode kalender seperti itu ya, per bulan seperti itu. Kalau periode fisikal ini apa tahunan ya, periode yang dalam kurun waktu tahun. Sebenarnya periode fisikal itu sama dengan periode tahunan sih ya, ya seperti itulah. Kalau periode interim ya, kalau periode interim itu jadi apa laporan keuangan tersebut bisa disusun secara bulanan ya, tahunan, atau bisa juga dalam triwulan seperti itu
Kalau periode tahunan ya sama kayak fisikal, berdasarkan tahun, seperti itu, jangan waktu tahun. Lalu ada iya, terakhir ini pelaporan interim ya. Pelaporan interim saya kurang tahu. Saya kurang ini begitu banyak. Kalau laporan keuangan interim itu diterbitkan dari laporan keuangan tahunan. Jadi laporan keuangan interim itu ya secara ininya apa diterbitkannya itu yang tadi saya jelaskan itu disusun secara bulanan, per bulan atau periode lainnya. Kurang dari 1 tahun itu. Ya. Mencakup komponen-komponen keuangan dengan standar akuntansi keuangan seperti itu. Jadi secara apa sih intinya ya, laporan keuangan interim itu menyediakan informasi ya, yang lebih tepat waktu, tetapi kurang lengkap ya kalau sama dibandingin tuh laporan keuangan tahunan seperti itu ya. Jadi disusunnya di interim itu disusun secara bulanan ya, bisa triwulan, ada biasa yang di saya lupa apa itu ya. Untuk lihat bisa di website perusahaannya tersebut, bisa triwulan atau bulanan seperti itu ya. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penjelasan apa yang telah saya sampaikan dari presentasi yang telah ada ya, tugas tersebut. Jika saya kurang dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Uh, Dikarenakan juga apa uh, uh, susah untuk menjelaskannya lebih simpel lagi karena ya seperti itu. Mohon dimaafkan. Terima kasih.